ilmunya hanya di sisi Allah. Tapi Rasulullah beritahu kita sejumlah tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat. Maka para ulama membagi kepada 3 kelompok tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhbarana anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa annahu akhfaha la yujalliha illa hu. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa alladhi akhbarana bi amaratiha wa ala alihi wa ashabihi dhawin nuha. Amma ba'd. Fa'usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Para pendengar Radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita baik secara langsung di masjid ini maupun melalui media radio, dan kita akan lanjutkan pembahasan yang sudah mulai kita bahas pada pertemuan pekan yang lalu terkait dengan fitnah zaman, yaitu kondisi keadaan pada suatu zaman di mana akan menguji keimanan seseorang, apakah dia bertahan dengan keimanannya atau kemudian dia ikut dengan keadaan zaman, tentu dengan menjual imannya. Kita sudah beri contoh ya, sekarang ini lagi musim pemilu kada, maka kita akan lihat terjadinya praktek sogok menyogok, sehingga orang-orang yang memberi sogok ini merasa bahwa dia melakukan itu bukan lagi kesalahan dia, tapi karena sudah keadaan zaman yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Begitu juga para penerima sogok dan juga perantara menganggap bahwa apa yang dilakukan bukanlah kesalahan, tapi sudah masanya memang menuntut seperti itu. Kita sudah sampaikan yang lalu, inilah yang disebut dengan fitnah zaman. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan derajat hadisnya adalah hasan, tidak dhaif, sekalipun tidak masuk dalam kelompok yang sahih, tapi kita bisa berhujjah dengannya.
bahwa Rasulullah mengatakan la taqumus sa'atu hatta tadhharul fitan, tidak akan terjadi kiamat kubra, kehancuran alam semesta ini, melainkan terlebih dahulu muncul berbagai fitnah zaman, wa yaksurul kadhib, dan terjadi dalam kehidupan ini banyak kebohongan. Jamaah rahimakumullah, sekarang kita sambung beberapa hadis lain yang sudah saya kumpulkan dari kitab Ahdathun Nihayah wa Nihayatul Alam, artinya kejadian-kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini. Seperti sudah saya sebutkan bahwa para ulama yang menyusun kitab membahas tentang tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat, di mana kapan kiamat sesungguhnya itu ilmunya hanya di sisi Allah, tapi Rasulullah beritahu kita sejumlah tanda-tanda mendekati terjadinya kiamat. Maka para ulama membagi kepada 3 kelompok tanda. Yang pertama adalah kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia tidak akan berulang terjadi lagi. Di antaranya diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ini sudah pertanda akhir zaman. Wafatnya Nabi SAW, dan ini enggak terulang lagi terjadi. Kelompok yang kedua adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dalam kehidupan ini dan dia akan terus terjadi seperti ombak di dalam lautan, ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Baru tanda-tanda yang ketiga adalah tanda-tanda yang saat ini belum terjadi, tapi nanti ketika mendekati kiamat kubra itu janji Rasulullah akan terjadi. Seperti apa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, datangnya Dajjal, turunnya Isa al-Masih, datangnya Imam Mahdi dengan Isa untuk membunuh Dajjal. Nah, dalam kelompok yang kedua dari tanda-tanda mendekati kiamat itu adalah munculnya fitnah zaman. Seperti hadis tadi riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat kubra, hancurnya alam semesta ini, la taqumus sa'atu, sehingga terlebih dahulu muncul fitnah zaman dan terjadinya banyak kebohongan dalam kehidupan ini. Khusus kita bahas terkait dengan fitnah zaman, maka ada beberapa hadis yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Hassan dalam kitabnya tadi. Di antaranya yang akan kita angkat pertama hadis sahih Muslim. Hadis sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, artinya ini di antara sahabat yang dengar dari Rasulullah ini adalah Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah menyampaikan kepada muridnya menyampaikan lagi kepada muridnya, sampailah hadis ini kepada Imam Muslim. Maka Imam Muslim disebut dengan awal sanad, Abu Hurairah adalah ujung sanad. Apa kata Rasulullah?
badiru bil a'mali fitana kaqata'il laylil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi' dinahu bi'aradhin minad dunya. Kata Rasulullah, badiru, segeralah kalian melakukan amal-amal saleh. Badiru bil a'mali, segera kalian lakukan amal-amal saleh fitanan, sebelum fitnah zaman itu bermunculan. Rasulullah pertama meminta kita, selama kita masih mudah dalam melakukan amal-amal saleh, maka perbanyaklah amal-amal saleh di zaman kita masih mudah melakukan amal saleh, karena akan datang zaman di mana dipenuhi dengan fitnah zaman, sehingga bagi kita yang mau buat amal saleh akan cukup sulit melakukan amal kebaikan di zaman tersebut. Seperti apa dahsyatnya fitnah zaman? Kata Rasulullah, kaqata'il laylil muzlimi, seperti orang berjalan dalam kegelapan malam. Kita ilustrasikan, misalnya kita sudah tinggal di rumah kita sudah 20 tahun, udah tahu di mana dapur, di mana ruang tamu, di meja, di mana kursi. Tetapi kalau misalnya tengah malam mati lampu dan tidak ada lampu emergensi, maka kita akan kewalahan untuk mencari di mana pintu, di mana ini itu, padahal rumah kita yang sudah 20 tahun di situ kesulitan kita jalan. Bayangkan kalau seandainya kita ditutup mata lalu dinaikkan ke dalam satu mobil, lalu kemudian dibawalah ke tempat gelap gulita, lalu kemudian kita disuruh jalan, maka saya pikir kita akan cukup sulit, akan ketendang batu, kesandung ini, ketabrak ini. Begitulah digambarkan keadaan zaman oleh Rasulullah, bahwa ketika itu kita ini mau buat kebaikan akan berbenturan dengan keadaan zaman. Ini kalau kita lihat di dalam konteks tertentu, ini sekarang boleh kita katakan sudah ada, walaupun mungkin belum setingkat yang betul-betul gelap gulita. Ya, contoh saja, sekarang ini kita dengan idealisme kita maju sebagai calon gubernur, bupati, wali kota, dan kita akan mengatakan kita enggak akan beri apa-apa, kita hanya akan tawarkan program kepada masyarakat. Kita idealis bahwa sogok itu adalah haram dan kita enggak akan lakukan, maka apa yang terjadi? Tidak dipilih. Kita dengan idealisme kita sekarang ini maju sebagai caleg, ilon hana rujuk tepul.
karenanya memang anjub secara agama. Tawarkan untuk program-program, gagasan-gagasan. Hai pilih. Ini kan sudah keadaan yang membenturkan kita ketika kita mau buat yang benar, dibenturkan oleh keadaan. Mungkin mohon maaf, ketika orang bekerja di satu institusi, itu mau betul-betul menegakkan kebenaran, dia sulit. Akan terbentur dengan keadaan di institusi itu. Ya, pilihannya apa bagi dia? Pilihannya adalah tadi, kalau idealisme enggak dipakai di mana-mana, mungkin tinggal sendiri. Jadi kata Rasulullah tadi, akan ada zaman kita mau buat baik cukup sulit karena akan berbenturan. Seperti orang jalan dalam kegelapan, akan tabrak ini, tabrak itu. Ada apa dengan zaman tersebut? Digambarkan Rasulullah, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada zaman itu ada orang paginya mukmin, malamnya sudah berubah jadi kafir. Bukan kafir secara keyakinan, kafir dalam amalan. Lihat nanti sambungan hadis ini. Atau kata Rasulullah, di malamnya mukmin, paginya sudah kafir. Apa sebab? Yabi' dinahu bi'aradin minad dunya, karena menjual agama demi materi duniawi. Menjual agama demi materi duniawi. Ya, sekarang orang-orang yang melakukan, mohon maaf dalam bahasa ininya, kemungkaran-kemungkaran, ketidakbenaran-ketidakbenaran, itu tahu itu secara hukum formal Indonesia adalah salah, itu adalah pelanggaran. Secara hukum agama itu adalah kemungkaran. Kenapa tetap dilakukan? Ya karena kalau tidak dibuat, tidak dapat. Tadi menyahana sasago ino hande pilih. Ino menyahana dajuk pengiku ham dumai proyek. Mas daripada hana, ya, akhirnya orang apa tadi? Agamanya ditinggalkan. Dan mohon maaf, jangan sampai kemudian keluar kalimat ini yang cukup berbahaya. Kalau Syekh Muhammad Hasan mengatakan ini namanya syubhah. Apa itu syubhah? Hal-hal yang membuat orang kemudian ragu dengan kebenaran ajaran agama. Maka tadi misalnya orang beriman sampai mengatakan misalnya na'udzubillah, memang gak cocok lagi lah kalau ajaran Islam diterapkan dengan zaman sekarang. Ini statement luar biasa. Para ulama sepakat bahwa ajaran Islam itu dia sesuai dengan setiap tempat dan saat. Syariah Islam itu salihatun likulli zamanin wa makanin. Tidak ada zaman yang kemudian syariat Islam tidak sesuai lagi. Kalau ini kalimat keluar dari orang kafir, dapat kita pahami karena dia tidak yakini syariat. Tapi kalau ini kalimat keluar dari orang yang beriman, mohon maaf misalnya
Dalam hadis Maja Aceh itu ada ungkapan yang ini namanya syubhah, cukup berbahaya. Apa? Menyatapatih haba kitab udu peka amdu merata. Ini bahaya. Kalau kita ikuti bahasa kitab, maknanya ikuti petunjuk agama. Udu peka amdu merata, maknanya jangankan kita mau makan kelapa yang bagus masih utuh, yang sudah digigit sama tupai pun nggak akan dapat. Ini statement yang kemudian ingin menggiring orang agama. Nggak usah dibawa-bawa lah kalau keadaan nggak cocok lagi. Ikut aja keadaan, karena memang nggak bisa lagi kita bawa agama dengan keadaan yang ada. Ini pernyataan menyesatkan. Ini syubhat. Kalau orang kafir yang bilang ini, kita pahami karena dia kafir. Tapi kalau orang beriman, kalau bahwa soalnya dia tidak mengamalkan, itu kata para ulama adalah apa? Ya, dia menjadi fasik. Tapi kalau sampai kalimat keluar seperti ini tanda tanya keislamannya, tanda tanya keimanannya. Ini jamaah rahimakumullah, hadis sahih Muslim. Dari hadis ini apa poin utamanya yang kita tangkap? Bahwa akan ada keadaan zaman di mana orang-orang yang ingin bertahan dengan kebenaran itu akan cukup sulit, akan berbenturan dalam menegakkan kebenaran itu dengan berbagai hal, seperti orang berjalan dalam kegelapan malam. Apa pesan Rasulullah? Sebelum itu zaman sampai cukup parah, sudah parah tapi belum cukup parah, masih mudah kalian untuk buat amal saleh. Badiru bil a'mali, maka perbanyak dan bersegeralah untuk memperbanyak amal-amal saleh. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud ini, ketika beliau membacakan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 105, lalu beliau membacakan hadis atau menyampaikan pesan. Apa Al-Maidah 105 bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kalau kalian sudah jaga diri kalian, enggak akan membahayakan kalian bila ada orang yang sesat. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Apa pesan Rasulullah kemudian setelah membaca ayat ini? I'tamiru bil ma'rufi wantahu 'anil munkar. Silahkan kalian ajak orang buat baik, cegah orang melakukan kemungkaran. Sampai kapan kalian lakukan ini? Sampai ke keadaan bagaimana? Kata Rasulullah, hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'saratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Sampai datang keadaan kamu melihat orang-orang tomak kepada harta, syuhan muta'an wa hawan muttaba'an, orang hidup memperturut nafsu, wa dunyan mu'saratan, dunia jadi orientasi hidup bukan akhirat. Ini bicaranya orang mukmin. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan orang bangga dengan kelebihannya bukan dengan kelebihan orang lain.
Kalau sudah sampai zaman seperti ini, orang pada tomak kepada harta, nafsu diperturut, orientasi hidup dunia, orang bangga dengan kelebihannya. Tidak berlebihan kalau ini yang digambarkan adalah realita yang kita lihat sekarang. Orang habis-habisan memperebutkan dunia, sampai berkonflik memperebutkan dunia. Orientasi hidup adalah dunia. Kalau sudah seperti ini keadaannya, apa kata Rasulullah? Fa'alaika binafsik, sudah, jaga dirimu, karena kamu mau ajak lagi orang-orang sudah pada memperturut nafsu, sudah mengejar dunia. Kamu gak akan mampu lagi untuk kemudian ajak orang. Yang penting apa? Jaga dirimu. Fa'alaika binafsik, jaga dirimu. Wada'ankal awama, tinggalkan orang umum, tinggalkan orang ramai, jangan ikut. Lihat gambaran Rasulullah kemudian lanjutannya, fa inna min waraikum ayyaman as-sabiru fihinna qalqabidhi 'ala al-jamar. Ketahuilah bahawa ke depan akan ada hari-hari di mana pada hari-hari tersebut orang yang bisa bersabar menghadapi keadaan zaman yang sangat buruk, tapi dia bertahan dengan kebenaran, bertahan dengan keimanan, kalqabidhi 'alal jamri, seperti orang menggenggam bara api. Jadi akan ada zaman orang yang bertahan dengan kebenaran, bertahan dengan iman, tidak ikut dengan keadaan zaman, seperti menggenggam bara api. Tahu kenikmat? Coba arang yang kita pakai untuk misalnya panggang kot, setelah merah misalnya arangnya, ambil genggam, hitungan detik enggak akan mampu kita. Rasulullah menggambarkan akan datang zaman nanti mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran, tidak terikut dengan keadaan zaman, seperti menggenggam bara api. Lil 'amili fihinna ka ajri 50 rajulan minkum. Tapi di zaman yang sangat berat mempertahankan iman, di zaman yang sangat berat mempertahankan kebenaran, ada orang yang masih bertahan dengan kebenaran, maka pahala dia, kata Rasulullah, sama dengan pahala 50 orang dari kalian membuat amal yang sama. Dalam riwayat yang lain disebutkan para sahabat ada yang bertanya ke Rasulullah, ajru 50 rajulan minhum am minna, pahala 50 orang itu dari kalangan mereka atau kalangan kami sahabat? Kata Rasulullah, kalangan kalian. Jadi di zaman yang sangat buruk itu, orang masih bertahan dengan kebenaran, pahala dia sama dengan pahala 50 orang sahabat yang melakukan amal kebenaran yang sama. Begitu mahal orang bisa mempertahankan iman dan kebenaran di zaman yang sangat-sangat luar biasa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim,
Kalau Syekh Muhammad Hasan mengatakan hadis ini sudah sampai zamannya sekarang, kenyataannya sudah. Tapi wallahu alam, ya. Apa kata Rasulullah? Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam waktu datang dulu ajarannya dipandang aneh oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Ajaran-ajaran Al-Quran dituduhkan apa? Dongeng-dongeng belaka, karena menceritakan kisah-kisah para umat terdahulu, para rasul terdahulu, asatirul awalin. Nabi Muhammad dianggap ngarang-ngarang sendiri, sihir, dukun, gila. Maka kata Rasulullah apa? Akan datang zaman di mana nanti ajaran Islam akan kembali dianggap aneh. Akan datang zaman di mana ajaran Islam akan kembali dianggap aneh. Maka saya sudah mencontohkan tadi, kalau orang mengatakan bahwa ini zaman memang tidak cocok lagi. Mohon maaf, misalnya ya, ketika di kita ada kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, lalu kemudian ada orang mengatakan bahwa menerapkan perbankan syariah, ya, dengan keadaan dunia seperti sekarang yang tidak sesuai lagi, sehingga dia memandang bahwa ajaran Islam dalam muamalah maliyah itu tidak cocok lagi dengan zaman, dianggap aneh. Jadi akan datang zaman ajaran Islam akan dipandang aneh. Maka apa pesan Rasulullah ketika itu? Lihat ujung hadis, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah pada waktu itu orang-orang yang dianggap aneh. Jadi kita akan ada di zaman ketika kita bertahan dengan kebenaran dari ajaran agama dipandang aneh oleh orang-orang. Tapi kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang aneh di zaman itu. Ya, seperti mungkin kita contoh lagi kepada Pileg. Mungkin sekarang kalau kita coba maju enggak kasih apa-apa akan dipandang aneh. Aneh jika gini zaman nak maju loh. Aneh. Kita kalau dikasih kemudian enggak mau terima, orang akan mengatakan aneh dia dah hijau orang itu kau weh cok undup. Apa kata Rasulullah? Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dipandang aneh pada zaman itu. Bah aneh gede. Yang penting beruntung orang-orang yang dianggap aneh pada zaman tersebut. Syekh Muhammad Hasan, seperti yang saya sebutkan tadi, itu menyebutkan hadis ini sudah menjadi kenyataan bahwa ajaran Islam kalau dipandang aneh oleh non-muslim, ya ini yang bahaya, dipandang aneh oleh orang muslim itu sendiri, yang padahal makna Islam itu apa? Berserah diri secara totalitas kepada Allah. Artinya apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulullah, itulah yang kita yakini adalah terbaik, sehingga kita kemudian tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Itulah yang seharusnya sebagai muslim. Nah, kemudian sebagai muslim tadi saya bilang sampai mengeluarkan statement,
Tidak cocok lagi lembaga keuangan syariah diterapkan dengan kondisi dunia sekarang, dengan ini, dengan macam-macam dalih. Atau misalnya dulu pernah ada di kita upaya apa, Kanun LKS itu direvisi ulang sehingga nanti diberi ruang lagi kepada bank konvensional untuk buka juga di Aceh ini, sehingga masyarakat silahkan pilih apa surga apa neraka terserah. Saya bilang ini orang betul-betul blow on, betul-betul bodoh sebodoh-bodohnya. Ya kenapa? Mungkin ya karena memang tidak baca. Kalau secara pandangan agama di dalam kajian fikih siasah, tugas pemimpin di dalam Islam yang pertama nomor satu adalah apa? Memastikan masyarakat di bawah kepemimpinannya itu hidup berdasarkan syariat Allah. Bukan justru masyarakat dipersilahkan mau pilih surga apa mau pilih neraka. Bukan. Tugas pemimpin memastikan rakyatnya bagaimana terbawa ke surga. Kok malah ada upaya diserahkan ke masyarakat mau pilih surga mau pilih neraka? Dalam Islam tugas pertama, jadi tugas kesejahteraan, tugas kebersihan, tugas infrastruktur, itu pemimpin dalam Islam nomor sekian. Pertama tugas dia, kalau Imam Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu mengatakan tugas pemimpin dalam Islam itu disingkat dalam satu kalimat apa? Hifdzuddin wa siyasatud dunya bihi. Menjaga agama artinya memastikan aturan-aturan agama diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan dan mengatur dunia berdasarkan aturan agama. Itu tugas pemimpin di dalam Islam. Insyaallah nanti kita sambung beberapa hadis lagi ya tentang ini, termasuk seperti janji saya kita ambil contoh bagaimana orang-orang terdahulu dalam keadaan yang sangat buruk zaman, yang ancamannya nyawa tetap bertahan dengan kebenaran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد